karena lihat kerumunan, akhirnya ikut bersama kerumunan itu. Anak SMP tadi niatnya mau beli peralatan sekolah, tapi lihat orang ngumpul jadi ikut. Jadi ya, kunjungan hari ini mereka sudah berangsur membaik ya. Dan warganya ada warga Garut, ada warga Bandung, ada warga Jakarta yang memang sengaja datang ke Garut. Dan kemudian secara umum mereka itu nggak tahu ada acara makan siang bareng itu karena lihat kerumunan. Akhirnya ikut bersama kerumunan itu. Anak SMP tadi niatnya mau beli peralatan sekolah, tapi lihat orang ngumpul jadi ikut. Jadi sebenarnya kebanyakan ikut berkumpul tanpa niat untuk menghadiri acara ya, sebagian. Tapi mungkin sebagian besar juga berniat menghadiri acara. Jadi total ada berapa Pak? Yang hari ini dirawat 8 ya? 8. Sudah baik, sudah membaik dan tidak ada yang kritis. Kalau yang meninggal dunia Pak? Sudah dikunjungi. Bukan berapa jumlahnya? 3. Tiga. Ya, sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya seluruh biaya hidupnya termasuk biaya kedepannya, ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Nah, kita tadi nitip ya satu orang masing-masing 10 juta untuk ya satu orang masing-masing 10 juta. Ditanggung semuanya, saya yang menanggung. Pribadi. Enggak ada pemerintah. Rangkaian hajat jadi ya? Iya sebenarnya begini, ini sebenarnya ya. Iya sebenarnya kegiatan ini sudah disampaikan ke saya dan saya melarang. Jadi ini ada Rijal waktu itu, saya datang ketemu saya melarang, saya hanya menyetujui 2 kegiatan. Yang pertama adalah kalau kegiatan resepsi kemarin, itu kan karena memang itu direncanakan. Kemudian yang kedua, karena saya punya tradisi berkeliling ketemu warga dan acara pribadi saya bertemu warga Garut, yaitu malam ini yang saya setujui. Ya, jadi dan sore hari ada undangan internal kepala desa khusus warga kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta, Bekasi yang daerah pemilihannya Aula. Dan kemudian yang acara makan bersama warga ini saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga karena nanti tidak akan bisa diprediksi jumlah yang hadir. Kemudian 1 orang suka bawa 3 orang. Nah itu saya tidak menyetujui sebenarnya. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar memang ada kegiatan apa makan siang bareng warga, kan acaranya nanti malam dan sore sama kepala desa, ternyata ada kegiatan. Kemudian ya sudahlah, walaupun itu dilarang kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya tetap dilaksanakan, sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya dan mantunya. Saya tidak tahu kalau itu. Artinya ada di dalam rundown kegiatan tersebut Pak Randon? Saya tidak tahu karena rundown saya itu, nih ditanya di rondon saya itu hanya malam hari bertemu dengan warga, yaitu pada kegiatan sekarang pagelaran seni. Biasanya saya datang jam 7 atau jam 8, sehingga ketika ada peristiwa ini tadi saya bingung, ada peristiwa apa? Oh, ada orang, ada yang meninggal, terus kemudian ada jumlah orang banyak. Nah saya tidak tahu gitu loh. Jadi kemudian tetapi karena ini sudah terjadi, ya saya harus bertanggung jawab dong. Gitu loh. Apa yang dilakukan oleh anak dan menantu itu adalah tanggung jawab saya. Pak, sedikit kata-kata untuk orang Garut Pak. Ya. Sedikit kata-kata untuk orang Garut. Ya orang Garut kalau berkumpul dengan riang gembira. Gitu. Jangan bertumpuk-tumpuk orang karena saya lihat dari tadi aja setiap saya turun orangnya banyak banget.
Nah, ini saya ada Rizal yang waktu itu saya ada, dia kan waktu itu mendampingi teman-teman IO ya. Ya. IO menemuin saya dan saya udah pesan di depan dia pun. Sok silakan. Ya, izin Ibu Bapak sekalian. Sebetulnya Pak Gubernur sudah mewanti-wanti terkait dengan aktivitas mengumpulkan warga dan sebetulnya dengan beberapa pertemuan juga Pak Gubernur sudah mengingatkan terkait dengan hal itu dan pada pelaksanaan hari ini juga sebetulnya antisipasi sudah dilakukan dengan menurunkan personil kepolisian itu sampai mencapai 500 orang. Tetapi ya namanya musibah kita tidak pernah tahu dan ini juga jadi evaluasi yang sangat besar tentu untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Pak Gubernur dan saya menyaksikan beliau di beberapa pertemuan sudah mewanti-wanti akan hal itu karena jumlah tamu yang datang pasti tidak akan bisa diperkirakan dan ini memang tadi juga tidak terprediksi karena di jadwal perlu saya sampaikan kegiatan itu harusnya dimulai pukul 1 tetapi dari sebelum Jumatan itu sudah penuh memenuhi pagar pendopo dan saya setelah Jumatan itu bertambah tumpukan masanya dari jamaah yang pulang dari ibadah sholat Jumat sehingga tidak terprediksi dan pada saat itu juga aparat yang bertugas kewalahan sehingga terjadilah peristiwa dorong-mendorong yang akhirnya mengakibatkan beberapa warga Garut yang hadir itu ada yang tersenggol, terinjak dan mengakibatkan beberapa peristiwa yang cukup memprihatinkan bagi kita dan tentu ini adalah juga duka besar bagi kedua mempelai karena kedua mempelai juga tadi sudah saya antar langsung untuk menghadiri prosesi di rumah keluarga masing-masing sudah berkunjung ke rumah duka dan saat ini juga Pak Maula sedang berada di salah satu rumah keluarga korban dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh warga Garut dan seluruh warga Jawa Barat. Ini tidak pernah ada dalam prediksi kami sudah melakukan berbagai upaya berkoordinasi mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ini benar-benar musibah yang tentu dengan duka yang sangat mendalam, kami pun masih dalam suasana duka memohon maaf kepada seluruh warga Garut. Dan saya pastikan bahwa Pak Gubernur sejak awal memang sudah mengingatkan kepada kami dan saya menjadi saksi pertemuan dan melarang. Dan saya hadir di Lembur Pakuan, waktu itu jelas sekali Pak Gubernur melarang karena sudah berpengalaman sekali ya warga itu kalau diberikan makanan gratis ngambilnya nggak satu, ada yang dua, ada yang tiga, peristiwa dorong-mendorong. Mohon izin, kami sangat berduka dengan peristiwa ini, terus terang saya secara pribadi juga masih sangat berduka dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya dan tadi secara personal ya kedua mempelai sudah menemui keluarga korban dan mereka menyampaikan santunan juga senilai 100 juta rupiah dan tadi juga saya menyampaikan santunan senilai 150 juta rupiah dari keluarga mempelai dan dari saya 250 juta totalnya. Pak, kalau dilarang berarti acara makan tadi itu dadakan atau gimana Pak? Iya kalau menurut keterangan Rizal dadakan. Dadakan Pak? Dadakan. Kapan Rizal mulai disampaikan? Yang saya tahu itu kegiatan baru dipublikasikan tadi malam Bapak. Yang minta siapa Pak? Kalau TikTok itu Pak? Ya? Kalau di iklan di TikTok itu ada pemberitahuan kepada masyarakat, ada kupon, ada nasi goreng gitu. Itu udah beredar di TikTok. Yang di mana itu? Di TikTok beberapa hari lalu Pak. Oh itu gini, jadi gini, ini saya jelasin. Jadi konsep makan, menyediakan makan untuk warga itu bukan tadi siang, yaitu di kegiatan kesenian. Jadi kan, di kegiatan kesenian malam itu saya waktu itu memberikan saran, para pedagang yang biasa dagang kalau ada kegiatan kesenian saya, itu dibayarkan saja. Jadi masyarakat makan, nanti kita bayar. Gitu loh. Jadi tidak dalam bentuk disentralkan dalam kegiatan resepsi. Pak, yang sudah pulang tadi Pak, bagaimana Pak? Semua yang di rumah sakit yang pulang kami memberikan uang untuk mereka beristirahat. Gitu loh ya. Pak, kurangnya pengamanan gimana? Kurangnya pengamanan Pak? Ya bukan ranah saya, bukan ranah saya, itu event organizer ya. Ranah saya hari ini adalah bahwa saya sebagai orang tua dari kedua mempelai bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian musibah yang dialami. Tanggung jawab itu dibuktikan dengan satu, membiayai seluruh pengobatan, memberikan uang tunggu selama mereka sakit, tidak bekerja, kemudian keluarga yang meninggalkan anak saya bertanggung jawab pendidikannya sampai perguruan tinggi, kemudian juga
memberikan santunan pada keluarga korban, dari kedua mempelai 100 juta, dari saya 150 juta. Itu tanggung jawab kami sebagai orang tua dari anak-anak kami yang lagi menikah. Kalau begitu IO-nya tanggung jawab, Pak? Iya, itu bukan ranah saya. Tetapi juga silakan aja ranah-ranah pertanggungjawaban itu biarkan ranah kepolisian yang melakukan penyelidikan, dan saya secara pribadi terbuka, bersikap objektif, tidak akan menghalang-halangi, dipersilahkan Polres Garut untuk melakukan penyelidikan. Bagaimana, apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini, kelalaian siapa yang bertanggung jawab. Saya sebagai orang yang sangat menghormati rule hukum dipersilahkan, tidak akan menghalang-halangi. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.